Hari ini kita mau bahas topik yang cukup menarik, gimana sih cara menjadi lebih kaya atau cara punya aset lebih banyak dibanding rata-rata manusia. Sebelum kita dive deep lebih jauh di topik ini, kita perlu tahu dulu berapa sih jumlah manusia di seluruh bumi ini. Menurut data dari Worldometer dan Countryometers, jumlah penduduk di dunia sekarang itu ada 8,1 miliar orang, 8,1 miliar manusia di bumi ini. Kita perlu tahu juga berapa sih uang yang beredar di dunia ini, seluruh jumlah uang yang ada di bumi ini. Berdasarkan data yang ada, jumlah uang yang beredar dalam bentuk uang kertas dan uang logam atau bisa disebut juga narrow money itu sekitar 5 triliun dolar atau sekitar 79 kuadriliun 822 miliar 500 juta rupiah. 79 kuadriliun. Asal kalian tahu, 1 kuadriliun itu 1000 triliun. Ini 79 kuadriliun. Jadi 271 triliun kemarin nggak ada apa-apanya. Next. Tapi benernya ini bukan uang yang beredar secara keseluruhan. Karena uang yang beredar dalam jumlah banyak itu bukan uang cash atau uang logam, uang kertas atau narrow money yang saya sebut tadi. Uang yang banyak beredar itu sebenarnya dalam bentuk rekening tabungan, bonds atau obligasi, saham, dan lain-lain. Jadi jumlah uang secara keseluruhan termasuk rekening saham, rekening tabungan, bonds, dan lain-lain itu 90 triliun dolar. Jadi 5 triliun dolar narrow money dan 90 triliun dolar uang yang beredar secara keseluruhan dalam bentuk aset juga. Nah, di sini 90 triliun dolar ini yang akan kita pakai karena ini mencakup yang lebih global dan mencakup seluruh instrumen keuangan yang ada. Sekarang kita coba bagi 90 triliun dolar dengan jumlah populasi manusia yang ada di bumi ini, 8,1 miliar. Jadi 90 triliun dibagi 8,1 miliar. Hasilnya adalah 11.111 dolar atau per kurs sekarang ini 9 Juni 2024 itu 177 jutaan, sekitar 177 juta. Bayangkan, jadi seluruh uang yang beredar di dunia ini dibagi rata semua manusia, bukan per keluarga ya, semua manusia. Jadi misal kalian keluarga berlima, ada ayah, ibu, kalian punya adik dan kalian punya adik yang masih bayi, itu semua dapat masing-masing 177 juta, bahkan yang masih bayi sekalipun. Dari sini semoga bisa membuka mata kalian ya, betapa distopianya dunia ini sekarang. Karena kenyataannya berdasarkan data dari Bank Indonesia masih banyak dan mayoritas orang itu tabungannya masih di bawah 100 juta rupiah, apalagi mencapai 177 juta gitu. Ini gambaran betapa distopianya dunia ini tanpa kalian sadari. Sekarang kita coba lihat aset kelas yang sedang banyak diperbincangkan di sosial media, mungkin tetangga kalian udah mulai ngomongin, yaitu Bitcoin. Jumlah total Bitcoin yang akan ada itu hanya sebanyak 21 juta Bitcoin. Ini harus kita kasih flag karena realitanya jauh lebih sedikit dibanding itu. Tapi kita anggap aja Bitcoin 21 juta, walaupun nggak sampai 21 juta ya, karena sudah dipastikan ada 4 juta Bitcoin yang hilang dan ada 1 juta Bitcoin milik Satoshi Nakamoto yang tidak bergerak sampai sekarang. Tapi anggap aja 21 juta. Kita ambil angka gedenya dan kita bagi dengan seluruh manusia di bumi ini 8,1 miliar. Itu hasilnya adalah 0,0026 Bitcoin per orang atau setara dengan 2,7 jutaan, 2,8 juta rupiah dengan harga Bitcoin saat ini. Jadi bisa dibayangkan ya, untuk menjadi lebih kaya atau punya aset lebih tinggi dibanding rata-rata semua manusia di dunia, kalian di harga Bitcoin saat ini, kalian hanya perlu 3 juta rupiah dalam bentuk Bitcoin di harga Bitcoin sekarang. Bandingkan dengan kebutuhan 177 juta untuk kalian punya aset lebih banyak dalam bentuk fiat gitu. Jadi kalian yakin Bitcoin overvalue 177 juta versus 2,7 juta. Pikir sekali lagi kalau kalian bilang Bitcoin itu overvalue. Saya perlu disclaimer di sini. Di sini tidak ada ajakan sama sekali untuk membeli aset tertentu. Kalau ditanya apakah saya berinvestasi ke Bitcoin, jawabannya iya. Saya investasi di Bitcoin dan di portofolio saya weight-nya lumayan berat, terutama di tahun ini karena tahun ini saya percaya bahwa ini tahunnya Bitcoin. Tapi dunia keuangan itu memang kompleks dan penuh dengan ketidakadilan. Tapi dengan pemahaman yang tepat dan langkah yang strategis, kalian bisa mencapai kekayaan lebih tinggi dengan berinvestasi. Pilihlah instrumen investasi yang kalian pahami. Jadi jangan kalian berinvestasi karena ikut-ikutan atau FOMO. Karena FOMO yang baik hanyalah FOMO berolahraga. Percayalah. Jadi misal kalian berinvestasi di emas gitu, ya kalian harus tahu kenapa emas itu bisa naik, apa sih yang mendasari harga emas gitu. Kalian harus tahu. Kalau kalian berinvestasi di obligasi atau deposito, ya kalian harus tahu kenapa uang kalian bisa berbunga di situ, bunganya dari mana sih gitu. Kalian harus pahami juga. Kan kalau saham saya yakin sudah paham ya orang-orang kenapa saham itu bisa naik, bisa turun. Karena saham ini levelnya cukup advance dibanding deposito atau emas. Kalau emas masih terlalu banyak orang yang beli, karena saya tanya gitu, kenapa beli emas gitu? Ya karena harganya naik gitu. Kok bisa harganya naik? Nggak tahu, kayaknya naik. Jangan, kalian harus lakukan research yang dalam dan pahami aset tersebut. Apa sih yang mendasari harga aset tersebut gitu.
baru kalian boleh berinvestasi. Jangan hanya ikut-ikutan. Terima kasih telah menonton video ini.